Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Untuk kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kamar Paling Ujung, yang ditulis oleh Walensky. Oke, seperti biasa, gak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Aduh, gimana nih? Nining bingung. Dia lapar, tapi batinnya masih menimbang-nimbang. Mana yang harus dia menangkan, rasa lapar atau rasa takutnya? Dia jadi sedikit menyesal karena lalai membeli makanan sepulang bekerja tadi. Menunggu pedagang keliling yang lewat pun jadi sia-sia. Karena hujan deras yang turun sejak tadi tak kunjung reda. Malam itu, situasi tak berpihak padanya. Kini dia jadi susah sendiri karena stok mie instan justru ada di lemari dapur. Dan dia tak berani melangkah ke sana. Sejenak dia cuma bisa terpaku di depan pintu kamarnya sendiri. Matanya terus menatap ke arah lorong yang berujung pada dapur. Namun untuk ke sana dia harus melewati kamar itu. Kamar yang misterius dan menakutkan. Jangankan malam hari, siang hari saja dia tak berani ke sana sendiri, kecuali ditemani Novi, kawannya sesama penghuni mes. Kruk, kruk. Perut Nining berbunyi. Lambungnya mulai bikin ulah. Kalau didiamkan bisa jadi masalah. Akhirnya dia putuskan laparnya yang menang. Dia terpaksa menomor duakan rasa takutnya. Dia memang takut, tapi lebih takut lagi kalau penyakit asam lambungnya kumat dan harus kembali masuk rumah sakit. Sudah terbayang jarum suntik yang sejak kecil telah jadi momok baginya. Biasanya dalam situasi seperti ini, dia akan minta Novi untuk menemani, atau sekalian minta makanan darinya. Namun, kali ini kawannya itu tidak ada. Sejak kemarin, Novi dibawa kakaknya berobat ke dukun patah akibat jatuh kemarin sore. Jadi untuk saat ini, di tempat ini, Nining benar-benar sendiri. Akhirnya perlahan Nining mulai melangkahkan kaki. Sejenak menimbang lagi. Mau jalan pelan-pelan atau langsung cepat berlari? Dia memilih melangkah perlahan. Kalau dia lari, dia takut seperti Novi yang kakinya terkilir lalu bengkak akibat jatuh terpeleset di sana. Persis di depan pintu kamar itu. Nining tak mau bernasib sama. Ketika beberapa langkah lagi, dia akan lewat di depan kamar itu, dadanya berdegup kian keras. Jantungnya seperti mau lepas. Saat benar-benar lewat persis di depannya, dia spontan mempercepat langkahnya sambil memalingkan wajah. Nining menghela nafas lega ketika dia berhasil sampai ke dapur. Tanpa membuang waktu, segera mengambil mangkok besar, memasukkan mie instan ke dalamnya, lalu menyiram dan merendamnya dengan air panas. Dia terpaksa menempuh cara darurat itu, karena merebus mie instan dengan cara yang biasa akan terasa lama di saat genting seperti ini. Dan dia tak mau lama-lama di situ. Duk, duk, duk.
Nining tercekat. Jantungnya terasa loncat. Hampir saja mangkoknya tumpah. Dia tak berani menengok. Dia yakin suara ketukan tadi berasal dari dalam kamar itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sejenak dia cuman bisa diam terpaku. Matanya terpejam meringis, tapi kemudian hening. Suara itu tak terdengar lagi. Yang ada hanya suara degup jantungnya sendiri yang berdentum keras tak berirama. Ting, ting, ting. Astaga. Nining kembali terkejut. Padahal dia belum sempat apa-apa. Tapi suara mirip dentingan piring itu membuat dia kembali meringis ketakutan. Nining sudah tak tahan. Kengerian sudah menggerogoti nyalinya sejak tadi. Tubuhnya jadi gemetar. Rasanya takut dan juga rasa lapar bercampur jadi satu dengan pikirannya yang kini tak karuan. Tapi terlalu riskan berjalan melewati kamar itu sambil membawa semangkok mie instan dengan tangannya yang kini gemetaran. Dia takut mangkoknya tumpah. Akhirnya, dia tinggalkan mangkoknya, mengambil lagi sebungkus mie instan yang masih baru, lalu langsung melangkah secepat mungkin masuk kembali ke dalam kamarnya. Di dalam kamar pun dia masih ketakutan. Tangannya masih saja gemetar saat meremas-remas bungkus mie instan, lalu membuka dan langsung memakannya mentah-mentah. Remah-remah mie yang dia makan pun jadi berantakan di kasur, karena tangannya tak juga berhenti bergetar. Namun akhirnya dia bisa menyelesaikan makannya. Walaupun cuma makan mie instan mentah, tapi ditambah minum air putih 2 gelas lebih. Sudah cukup untuk mengganjal perutnya yang sejak tadi terasa perih. Tapi hatinya belum tenang. Suara-suara tadi seakan masih terngiang-ngiang. Padahal sudah sering dia mengalami kejadian itu. Tapi tetap saja dia masih ketakutan setiap kali mengalami hal serupa. Di saat seperti ini, dia butuh teman, tapi Novi tak ada. Akhirnya dia segera menghubungi sahabatnya itu. Kalau orangnya tak ada, suara pun jadi. Halo Nov, gimana kaki kamu? Udah mendingan nih, kata tukang urutnya. Engsel kakiku geser, tapi sudah diobati. Sekarang bengkaknya sudah berkurang, saut Novi di seberang sana. Oh gitu. Terus kapan kamu pulang? Belum tahu nih. Mbak Yuli minta aku sementara tinggal di rumahnya dulu sampai aku pulih. Memangnya kenapa? Aduh Nov, kamu pulang ke sini aja deh. Biar nanti aku yang bantu rawat kamu. Aku takut sendirian di sini. Barusan suara-suara itu muncul lagi. Aku takut Nov. Memangnya kamu nggak kasihan sama aku? Ya sudahlah. Ya, nanti aku ngomong sama Mbak Yuli. Udah dulu ya, aku ngantuk nih. Mending kamu tidur aja. Jangan lupa pintunya dikunci. Tapi bener ya Nov, pokoknya kamu harus pulang, ucap Nining, lalu mengakhiri pembicaraannya. Sebenarnya Nining ingin ngobrol lebih lama dengan Novi, sekedar untuk meredam rasa takutnya. Namun dia juga tak tega bila harus mengganggu waktu istirahat Novi yang sedang tertimpa musibah itu. Akhirnya Nining merebahkan diri di kasur, menutup wajahnya dengan bantal, berharap bisa segera tidur dan melupakan kejadian yang baru saja dia alami. Nining seorang gadis perantau yang bekerja di sebuah pabrik yang ada di salah satu wilayah penyangga ibu kota. Dia dan beberapa kawannya sesama pekerja pabrik tinggal menempati sebuah rumah besar yang disulap jadi mes yang memang sengaja disediakan untuk mereka.
Sebenarnya ada satu mes lagi, mes utama. Letaknya persis di sebelah pabrik. Tapi mes itu penuh, hingga perusahaan menyewa satu tempat lagi untuk dijadikan mes kedua atau tambahan, di mana Nining dan beberapa kawannya kini tinggal. Dia yang tinggal satu kamar dengan Novi, awalnya merasa senang bisa tinggal di sana. Bagaimana tidak? Selain gratis, letak mes yang kedua ini juga tak jauh dari lokasi pabrik. Sudah tentu jadi nilai tambah karena tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos. Cukup jalan kaki saja. Penghuninya pun tak terlalu banyak, hanya beberapa orang saja. Walaupun ukuran tiap kamarnya terbilang sempit, namun lebih nyaman dan lebih terjaga kebersihannya ketimbang mes utama yang penghuninya jauh lebih banyak. Tapi kian lama, mes itu kian menyeramkan. Semenjak dia tinggal di sana, sudah beberapa kali dia dan kawan-kawannya mengalami kejadian aneh. Mereka sering mendengar suara-suara misterius yang berasal dari salah satu kamar yang ada di mes itu. Letaknya paling ujung, persis di dekat dapur. Sering terdengar suara orang yang merintih, juga suara ketukan pintu yang diketuk dari dalam. Sering juga terdengar suara dentingan piring yang begitu nyaring. Mereka sudah melaporkan semua keanehan itu kepada Pak Wahyu, sang kepala security di pabrik. Pak Wahyu pun waktu itu dengan sigap segera menanggapi. Saat itu, dia langsung berniat membuka kamar itu dengan memeriksanya. Namun, dia kesulitan untuk membuka pintu kamar yang sepertinya sudah lama tak pernah dibuka, padahal dia punya kuncinya. Akhirnya, dia coba untuk membuka paksa, tapi sia-sia. Pintu yang terbuat dari kayu itu begitu kokoh bagaikan pintu baja. Dicongkel, dihantam, ditendang, bahkan didobrak oleh beberapa orang pria berbadan besar sekalipun, pintu itu tak bergeming. Mereka seakan-akan sedang menghadapi pintu brankas saja. Kemudian mereka coba mengintip dari lubang angin yang ada di atas pintu, berharap bisa melihat ke dalam. Namun mereka kesulitan untuk melihat ke dalam akibat minimnya cahaya. Lalu mereka coba menyorot ke dalam menggunakan senter, tapi mendadak senternya mati. Akhirnya mereka pun menyerah. Dan kamar itu pun tetap menyimpan semua misterinya rapat-rapat. Karena tak tahan harus selalu ketakutan setiap malam, akhirnya satu persatu para penghuni mes memutuskan untuk pindah dan menyewa kamar kos di tempat lain. Nining juga ingin sekali seperti itu, tapi dia tak bisa. Upahnya sebagai pekerja baru hanya cukup untuk makan dan membeli kebutuhan harian saja. Sedangkan sisanya harus dia kirim ke kampung untuk biaya berobat bapaknya yang sedang sakit. Begitu juga dengan Novi. Kawannya itu bekerja sambil kuliah dengan biayanya sendiri. Sudah tentu butuh banyak biaya. Dan menyewa tempat kos bisa membuat keseimbangan keuangannya jadi goyah. Bukan apa-apa, harga sewa sebuah kamar kos di daerah itu bisa sepertiga dari gaji mereka, belum ongkosnya. Maklum saja, tempat kos yang ada di sekitar kawasan industri memang harganya bisa membuat geleng-geleng kepala. Nining dan Novi kini hanya tinggal berdua. Awalnya mereka tinggal di kamar yang berbeda. Namun akhirnya Nining meminta Novi untuk tinggal satu kamar dengannya, agar bisa saling menjaga. Lebih tepatnya, Nining tak berani tinggal satu kamar sendirian. Pagi-pagi sekali, Nining terbangun dan langsung kegirangan begitu mendengar suara Novi yang sudah tiba di depan gerbang diantar oleh Mbak Yuli, kakaknya. "Hai Nov." "Ya ampun, aku senang banget akhirnya kamu pulang.
Pekik Nining langsung memeluk sahabatnya. "Alah, lebay. Biasa aja kali," saut Novi meledek tapi balas memeluk. "Itu kakinya harus dibungkus gitu," jawab Nining ketika melihat engkel kaki Novi yang terbungkus kain perban elastis warna krem. "Iya nih, kata tukang urutnya memang mesti begini, biar nggak geser-geser lagi. Untuk sementara aku jalan pakai tongkat dulu. Nih tongkatnya." "Oh gitu, mudah-mudahan cepat sembuh ya." Tapi belum sempat masuk, Mbak Yuli sudah minta pamit. "Saya langsung pamit aja ya, masih ada urusan lain. Titip Novi ya, Ning." "Oh iya Mbak, makasih ya, hati-hati di jalan." "Pokoknya tenang aja, Novi pasti aku jagain," balas Nining. Mbak Yuli mengangguk sambil berbalik pergi. Nining langsung membantu Novi berjalan masuk ke dalam kamar. "Nov, kamu udah sarapan belum?" "Belum, aku tadi berangkat buru-buru, jadi nggak sempat sarapan." "Ya udah, aku bikinin mie ya. Kamu mau nggak?" "Iya mau dong. Pakai nanya lagi." "Ya udah, tapi anterin ya." "Ya ampun Ning, nggak lihat nih kakiku begini." Gini aja, kamu nggak usah ikut ke dapur deh. Cukup berdiri di depan pintu kamar aja sambil liatin aku. Gimana?" "Ah, ada-ada aja. Ayo deh, dasar penakut." Nining tersenyum kecut mendengar ajakan Novi. Sebenarnya Nining salut dengan sahabatnya itu. Novi termasuk anak pemberani. Dia dengan entengnya sering mondar-mandir ke dapur sendirian. Padahal dia juga sering mendengar suara-suara itu, tapi dia seperti tak peduli. Akhirnya ditemani Novi yang berdiri di depan pintu kamar dengan ditopang tongkatnya. Nining segera pergi ke dapur diiringi mata Novi yang terus mengawasi. Namun saat akan melewati kamar itu, dia langsung terkejut hingga lengannya terhenti. Ngapain malah bengong di situ?" teriak Novi dari kejauhan. Nining tak menjawab. Matanya masih tertuju pada ceceran mie instan yang nampak basah dan lengket di lantai, persis di depan pintu kamar itu. "Woi, Ning, cepetan, udah pegel nih," teriak Novi yang seolah menyadarkannya untuk bergegas melangkah ke dapur. Tapi di sana dia bahkan lebih terkejut lagi. Mangkok mie yang dia tinggalkan semalam jatuh hingga pecah di lantai. Namun bukan itu saja yang membuatnya kini jadi merinding. Mie yang tumpah di lantai itu nampak terus berceceran menuju ke arah kamar misterius. "Ning, ngapain aja sih lama banget?" Astaga, Nining tersentak kaget ketika Novi tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Itu Nov," saut Nining sambil menunjuk mangkok yang pecah dan mie yang tumpah berceceran. "Kok berantakan gini?" tanya Novi terheran-heran. Nining menggeleng tanda tak tahu. Lalu dia menceritakan tentang kejadian semalam, di mana dia meninggalkan semangkok mie itu karena ketakutan. "Ah, paling kerjaannya tikus," kilau Novi dengan entengnya. Akhirnya Nining membuat mie instan ditemani Novi yang duduk di kursi. Setelah selesai, mereka pun bergegas kembali masuk ke dalam kamar. Tengah malam Nining terbangun. Cuaca malam itu memang terasa sumuk sejak tadi. Ditambah suara nyamuk yang terus berdengung tak mau berhenti. Dilihatnya Novi sedang tertidur pulas. Nining haus, tapi stok air minum dalam botolnya habis. Padahal tadi masih ada sedikit. Ini pasti ulah Novi yang menghabiskannya, namun enggan untuk mengisinya kembali. Lagi-lagi dia harus ke dapur. Namun dia tak tega membangunkan Novi yang terlihat amat kelelahan
hingga tidurnya sampai mendengkur. Akhirnya Nining memberanikan diri pergi ke dapur tanpa ditemani. Toh sekarang ada Novi di sini. Dia tak benar-benar sendirian lagi. Begitu batinnya coba membesarkan nyali. Nining melangkah cepat. Begitu juga dengan jantungnya yang berdetak tak mau kalah cepat. Sebentar saja, Nining sudah ada di dapur. Segera mengisi botol minumnya dengan air dari dispenser. Namun tiba-tiba, Nining tercekat. Suara rintihan itu, aliran darahnya seakan berhenti. Tapi detak jantungnya bagai menari dengan ritme cepat tak beraturan. Tak perlu menunggu botol penuh, Nining berniat ingin segera kembali saja ke kamar. Tapi begitu dia melewati kamar itu, dirinya tak kuasa menahan mata untuk melirik. Jujur saja, walaupun selama ini dia takut, namun hatinya terselip rasa penasaran. Astaga! Seketika lirikan matanya langsung beralih ke arah lain. Dia tadi seperti melihat ada kilatan cahaya mata yang mengintip dari lubang kunci pintu. Cepat-cepat dia kembali ke dalam kamarnya. Langsung tidur sambil membenamkan wajahnya di balik bantal dengan tubuh yang masih gemetaran. Nov, kita pindah aja yuk. Kita cari kamar kos yang murah-murah aja. Nanti kita bayar patungan berdua, pinta Nining kala pagi di sela obrolan mereka. Aduh Ning, aku lagi butuh uang banyak untuk bayar kuliahku. Belum lagi persiapan untuk biaya skripsi nanti. Aku gak mau ah, jawab Novi. Tapi aku udah gak kuat Nov. Makin hari tempat ini makin serem aja. Iya, aku ngerti. Tapi lebih serem mana sama kuliahku yang putus karena kurang biaya? Atau lebih serem mana sama bapakmu yang gak sanggup berobat karena gak ada uang? Nining terdiam. Ucapan Novi tadi seolah mengingatkannya kembali tentang alasan mengapa mereka rela bertahan di tempat ini. Akhirnya dia cuma bisa pasrah. Sejenak menyimpan hasrat untuk pindah, yang entah kapan bisa terlaksana. Selama beberapa hari, Novi tak masuk kerja. Seharian dia cuma lontang-lantung di dalam kamar, tanpa bisa kemana-mana. Tentu saja dia jenuh. Tapi mau bagaimana lagi? Sesuai pesan si tukang urut, dia harus istirahat dan tak boleh terlalu banyak bergerak demi kesembuhan kakinya itu. Namun selama dia sendirian di kamar, beberapa kali suara-suara misterius itu kembali terdengar, bahkan pada siang hari, tapi dia tak pernah menghiraukannya. Teman-temannya yakin kalau kamar itu ada penghuninya. Dia pun sebenarnya punya pikiran yang sama, tapi semua itu tak pernah membuat dirinya takut. Nyali gadis yang satu ini memang patut diacungi jempol. Lain halnya dengan Nining. Kejadian tumpahnya mangkok mie kemarin membuatnya merasa kalau semua gangguan itu mulai naik level. Si penghuni kamar misterius yang awalnya hanya mengusik lewat suara-suara, kini sepertinya ingin lebih menunjukkan eksistensinya. Tak terbayangkan bagaimana nanti klimaksnya. Andai saja dia tidak tinggal bersama Novi yang pemberani, mungkin sudah sejak lama dia minggat dari tempat itu. Tapi sikap Novi yang seolah ikut menularkan keberanian pada dirinya membuatnya mampu bertahan hingga sejauh ini. Tapi untuk berapa lama? Pukul 21.00. Malam itu Novi sendirian di dalam kamar. Nining belum pulang. Ada lembur katanya. Novi yang iseng sendiri akhirnya berniat ke dapur untuk membuat kentang goreng, cemilan favoritnya. Setelah selesai menggoreng kentang,
Novi jadi kebingungan sendiri untuk membawanya ke kamar karena dia masih berjalan dengan tongkat. Tapi menunggu Nining pulang akan memakan waktu lama. Dia tak mau kentangnya keburu dingin. Akhirnya dia paksakan diri untuk membawanya. Tangan kiri memegang piring sedangkan tangan kanannya memegang tongkat. Dia berjalan dengan amat hati-hati. Tapi langkahnya yang kikuk dan tak stabil membuat piringnya jadi miring, hingga beberapa iris kentang gorengnya berjatuhan ke lantai. Persis di depan pintu kamar misterius itu. Aduh, pakai jatuh segala. Sayang banget. Sejenak Novi berhenti. Dia ingin memungutnya. Tapi bagaimana? Tangannya penuh semua. Namun tiba-tiba, dek, Novi tersentak. Ketika dia melihat pintu kamar itu tiba-tiba sedikit terbuka. Lalu perlahan muncul tangan kurus dan kotor yang tersembul dari dalamnya. Novi spontan tersurut mundur sampai piringnya jatuh. Tapi dia lupa kalau kakinya sedang sakit, membuat dirinya jadi limbung. Lalu jatuh terduduk di lantai. Tangan kurus dan kotor itu meraih irisan kentang yang tercecer di lantai. Lalu perlahan kembali masuk, dan pintu itu pun kembali tertutup. Novi bagai terkesima. Untuk sesaat, dia tetap diam, masih tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tapi kemudian dia langsung coba untuk kembali berdiri. Lalu dengan langkah tertatih-tatih, dia kembali ke kamarnya dan segera mengunci pintu dari dalam. Setengah jam kemudian, Nining yang baru pulang sejenak heran melihat piring yang tergeletak di lantai dengan kentang goreng yang berjajaran di sekitarnya. "Nov, kok pintunya dikunci sih?" teriak Nining memanggil di depan pintu kamar yang terkunci. "Sebentar," balas Novi dari dalam. Pintu pun terbuka. Muncul Novi di sana. Nining pun langsung bertanya, "Itu kok ada piring di situ?" "Iya, tadi aku bikin kentang goreng, tapi pas mau dibawa ke kamar malah jatuh." "Ya udah, nggak apa-apa, besok aja beresinnya. Udah malam, aku ngantuk. Ayo masuk." Novi segera merahasiakan kejadian sebenarnya. Dia tak ingin membuat Nining makin takut. Dia tak mau sampai Nining kembali merengek-rengek mengajaknya untuk pindah. Hal yang tak mungkin bisa dipenuhi untuk saat ini. Sekian dulu ceritanya teman-teman. Nantikan kelanjutannya pada bagian kedua tamat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang teman-teman punya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.